Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Perusahaan ini merupakan produsen mainan. Mainan merupakan sebuah benda yang biasanya kita berikan kepada anak-anak untuk dapat dijadikan sebagai alat mainan yang bisa menjadi sumber hiburan bagi anak-anak. Kadang-kadang kita juga membeli boneka itu sebagai pajangan. Jadi, bagaimanakah prospek perusahaan yang satu ini yang bergerak di bidang mainan? Langsung aja kita bahas. Dari namanya terlebih dahulu, namanya adalah Sunindo Adipersada ya, maksudnya ya. Sunindo Adipersada Tbk dengan kode emiten TOYS atau kita pengejar Toys ya. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita baca di sini sih, dari beritanya sih yang mana-mana aja, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan secara berat. Palingan ada banyak kabar tentang beberapa pengendali yang menjual saham Toys mereka. Tapi kalau kita lihat di sini posisi publiknya sih masih aman, masih 37%. Langsung aja kita lihat tentang mereka. Jadi mereka ini berdiri sejak tahun 91 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri mainan anak-anak ya. Nah, jadi keunggulan mereka kenapa? Mereka adalah salah satu produsen boneka atau mainan mewah di Indonesia dengan desain yang realistis. Ya, contohnya seperti ini, kita lihat ada boneka panda, boneka kucing, lalu ada juga Siberian Husky dan lain-lain. Mereka juga memegang beberapa lisensi daripada kartun animasi. Beberapa di antaranya kita lihat di sini ada Oggy and the Crocodiles. Ini merupakan animasi Prancis yang diproduksi oleh Gaumont Multimedia dan Siram Animation dari tahun 98, jadi udah lama banget. Lalu ada juga lisensi dari animasi 3D yang cukup terkenal, yakni Ice Age, film asal Amerika yang diproduksi oleh Blue Sky Studios di bawah perusahaan Walt Disney sejak tahun 2002 dan didistribusikan oleh 20th Century Fox. Pada April 2016, waralaba telah menghasilkan pendapatan 6 miliar dolar US, menjadikannya salah satu waralaba media terlaris sepanjang masa ya. Jadi Toys ini juga memproduksinya juga. Nah, jadi bagaimanakah prospek daripada produsen mainan yang satu ini? Mungkin cukup standar aja sih ya, karena mainan itu kan juga merupakan mainan daripada anak-anak. Dan kita tahu sendiri sekarang zaman anak-anak sekarang kan jarang sekali ya bermain mainan seperti ini. Mereka lebih banyak mungkin kalau orang tuanya memberi mereka main handphone, mereka akan main handphone dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Mungkin mereka bisa memiliki bidang bisnis yang lain atau apa, kita akan lihat ya. Karena Toys ini sendiri tidak membukukan laba yang cukup besar. Malahan tahun kemarin mereka mengalami kerugian. Bukan tahun kemarin, 2 tahun kemarin di 2021. So, kita lihatlah kedepannya bakal kayak gimana. Saya sih agak memberikan prospek bisnisnya itu agak biasa-biasa aja sih. Karena memang boneka juga masih kadang-kadang juga diberikan kepada anak-anak ataupun dijadikan sebagai pajangan ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya itu 37%. Ini aman. Lalu ada Iwan Tirta, dia memegang 28%. Kalau kita lihat di sini beritanya juga cukup sama dengan Toys yang tadi. Jadi kita langsung skip ke bagian laporan keuangan daripada Toys ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Kita download dulu PDF-nya. Ini dia. Tidak ada anak perusahaan. Untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Langsung kita masuk ke laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. Oke, panjang juga ya ini liabilitasnya. Nah, ini dia. Laba rugi untuk entitas induk 33 juta malahannya, cukup dikit. Tapi setidaknya masih laba. Untuk PR-nya cukup tinggi ya, 2000-an kali, karena memang labanya cukup tipis. Baik, jadi untuk PBV-nya juga murah, 0,3 kali, cuman labanya masih kecil ya. Penjualannya cuma 93 miliar, sehingga net profitnya juga cukup kecil. Apalagi untuk operating profit marginnya cukup tipis, yakni 9,7%. Apalagi net profit marginnya cuma 0,04%. Ini tipis banget sih. Sehingga return on equity-nya juga cukup dikit, 0,01%. Di sisi keuangan, debt equity rasionya sih 40%.
42% ini aman, cuman cashnya itu tipis banget ya, cuman 2,2%. Sedangkan kue rasionya 259%. Cuman saya patokannya untuk perusahaan yang non bank, yang bukan bank, itu minimal cash rasionya harus 100%. Tapi Toys ini cashnya dikit banget, dan ini agak berbahaya. Banyak piutang yang belum tertagihkan oleh Toys ini. Jadi banyak sekali kreditur Toys ini, debitur Toys ini yang belum membayar kewajibannya, sehingga keuangan Toys ini agak kesusahan. Apalagi kalau piutangnya itu dihapuskan, mereka makin rugi nih nanti ya. 12 harinya pun cukup sepi, 206 juta rupiah. Pergerakan sahamnya seperti ini, udah turun banget ya. Harga IPO-nya sih cukup tinggi ya, 350, tetapi sekarang harganya 66 rupiah. Karena memang fundamentalnya Toys ini sih bisnisnya agak kurang produktif, dan juga keuangannya juga agak kesusahan. Jadi kalau ditanya Toys ini apakah menarik, saya akan katakan tidak untuk sekarang. Jadi kalau mau referensi yang lain yang bergerak di bidang produsen boneka, tidak ada ya. Paling kalau teman-teman mau lihat di dalam watchlist saya sih ada beberapa, diantaranya seperti perusahaan batubara, perusahaan logistik, itu lebih baik daripada Toys ini. Jadi kita aja pembahasan tentang Toys, perusahaan yang bergerak di bidang produksi boneka yang lagi kesusahan dalam sisi laba maupun keuangan. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.